selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Anda pernah nggak sih merasa kok lebih gampang ya beli sesuatu atau bantu orang bukan karena hitungannya paling pas, tapi ya karena Anda suka aja gitu sama orangnya? Sering itu. Nah, rasa suka ini inti topik kita sekarang. Bias menyukai atau liking bias. Kita gali dari bab 22 buku The Art of Thinking Clearly. Judulnya juga unik, You Like Me, You Really Really Like Me. Haha, ya, menarik judulnya. Misi kita kali ini kita coba bongkar nih, kenapa sih rasa suka ini bisa kuat banget pengaruhnya, dan gimana caranya biar kita lebih aware gitu ya. Mari kita telusuri bareng-bareng. Betul sekali. Liking bias ini intinya adalah kecenderungan kita buat lebih gampang bilang iya. Bilang iya ke orang yang kita anggap ya menyenangkan atau menarik lah. Otomatis gitu ya? Yang seringnya kita nggak sadar penuh gitu. Ada cerita soal Joe Girard, katanya penjual mobil terhebat di dunia. Dia bilang rahasianya simple banget. Apa tuh? Dia cuma bikin pelanggan percaya kalau dia, si Joe ini, benar-benar suka sama mereka. Sesederhana itu. Wah, cuma karena suka, kedengarannya simple tapi kok dampaknya bisa gede banget ya. Terus, apa sih yang bikin kita bisa suka sama orang lain ini? Sumber kita kan nyebutin beberapa pemicu utama nih. Tepat. Jadi, riset nunjukin ada paling nggak 3 faktor kuat. Yang pertama, ini yang paling jelas kelihatan mungkin ya, daya tarik fisik. Ah, soal penampilan. Iya, kita itu secara naluriah sering banget ngehubungin penampilan menarik sama sifat-sifat positif lain. Kayak dianggap lebih jujur, lebih pinter, atau ya lebih asik aja orangnya. Makanya iklan isinya orang cakep semua ya. Nah, itu dia. Jarang kan lihat iklan produk kecantikan pakai model yang katakanlah biasa aja. Karena secara nggak sadar, yang menarik itu dianggap lebih persuasif. Masuk akal sih. Tapi apa ini mutlak? Maksudnya, kalau orangnya menarik tapi nawarin hal yang jelas nggak bagus gimana? Masa kita tetap luluh? Pertanyaan bagus. Yang nggak mutlak juga sih. Tapi pengaruhnya itu signifikan. Apalagi buat kesan pertama. Atau pas info lainnya masih minim. Nah, faktor kedua itu kesamaan. Kesamaan? Maksudnya? Kita itu secara alami tertarik sama orang yang kita rasa mirip. Mirip sama kita. Bisa latar belakangnya, hobinya, pendapatnya sama. Atau bahkan cara berpakaiannya mirip. Itu kayak langsung bikin klik gitu. Oh, kayak teknik mirroring itu ya, yang dipakai sales buat niru-niru bahasa tubuh atau gaya ngomong calon pembeli. Bisa jadi itu salah satu aplikasinya. Itu jatuhnya manipulatif nggak sih? Atau ya emang cara bangun hubungan aja? Bisa dua sisi ya, tergantung niatnya. Tapi intinya sama. Kesamaan itu bangun jembatan. Iklan juga sering pakai model orang biasa kayak Anda dan saya kan? Iya. Biar kerasa dekat gitu ya. Betul. Nah, faktor ketiga, dan ini mungkin yang paling dasar ya, kita itu suka sama orang yang nunjukin kalau mereka suka sama kita. Pujian, itu senjata ampuh banget. Ah, pujian, bener juga. Bahkan yang kadang kita rasa kayaknya basa-basi aja, tetap ngaruh ya. Itu nunjukin banget ya, gimana kita pengen dihargai, pengen disukai. Slogan iklan karena Anda begitu berharga itu berarti mainin ini juga ya. Persis. Dan bias ini dipakai di mana-mana loh. Contohnya, model bisnis multilevel marketing kayak Tupperware itu. Oh iya, Tupperware party. Nah, itu kan sukses banget karena manfaatin ini. Jualannya lewat jaringan pertemanan. Rasa nggak enak nolak temen atau pengen dukung temen karena kita suka dia dan dia juga kayaknya baik ke kita, itu sering lebih kuat daripada mikirin produknya perlu apa enggak. Jadi kekuatan Tupperware itu bukan cuma di plastiknya ya, tapi di jaring sosialnya itu, yang secara halus maksa kita karena hubungan pertemanan. Wah, dimensi sosialnya kuat banget. Ini berlaku juga di dunia amal kan? Sering lihat gitu. Badan amal biasanya pakai gambar anak-anak atau wanita yang senyum. Sosok yang secara umum lebih gampang kita sukai. Jarang kan mereka pasang gambar misalnya korban perang yang luka parah. Padahal mungkin itu lebih jujur nunjukin situasi, tapi ya kurang enak dilihat. Jadi milih yang lebih disukai ya? Iya, sama kayak kampanye konservasi. Hewan kayak panda, koala, yang mukanya mirip bayi manusia, itu lebih sering jadi ikon. Dibanding laba-laba atau serangga misalnya. Padahal peran ekologisnya sama pentingnya. Kita cenderung suka sama yang imut atau familiar aja.
Politisi juga jago banget nih kayaknya mainin ini. Selalu berusaha nyamain omongan sama audiensnya, nonjolin kesamaan nilai, terus muji-muji audiens biar merasa disukai. Tentu saja. Ada cerita menarik nih dari dunia bisnis, nunjukin kuatnya bias ini. Teman saya kerja di perusahaan pompa minyak. Dia menang kontrak gede di Rusia. Wah, gimana ceritanya? Bukan karena harganya paling murah atau teknologinya paling canggih, tapi gara-gara ngobrol santai soal hobi. Hobinya berlayar. Terus? Kebetulan banget, dia sama calon pembelinya ini sama-sama suka tipu perahu layar tertentu. Ngobrolnya nyambung banget, rasa suka muncul, deal aja gitu kontraknya. Serius? Kesamaan hobi bisa ngalahin angka di proposal gitu? Yang menarik di sini, dan ini poin pentingnya, gimana rasa suka personal ini bisa ngalahin pertimbangan rasional kayak harga atau spek teknis. Bahkan bisa lebih kuat dari sekedar insentif duit. Ini nunjukin bias ini kerjanya di bawah radar kesadaran kita. Bisa belokin keputusan tanpa kita ngeh. Wah, ini benar-benar bikin mikir ulang sih. Jadi apa artinya ini semua buat Anda para pendengar? Coba deh renungin sebentar, kapan terakhir kali Anda ambil keputusan beli barang, setuju sama permintaan teman kantor, atau sekedar percaya info karena ada faktor suka sama orang yang nyampain? Poin utamanya sih, ya sadar aja kalau liking bias nih ada dan ngaruh ke kita semua. Rasa suka itu bikin kita lebih gampang dibujuk. Nah, kalau kita kenal faktor-faktor pemicunya tadi itu, daya tarik fisik, ada kesamaan, sama perasaan kita disukai sama dia, itu langkah pertama biar nggak gampang kejebak. Bukan berarti jadi curigaan terus ya, tapi lebih waspada aja. Oke, sebagai penutup nih, ada tantangan kecil buat Anda. Nanti kalau interaksi lagi sama penjual kayak sama orang yang minta tolong, atau bahkan pas nilai argumen orang di medsos, coba berhenti bentar deh. Tanya ke diri sendiri. Keputusan atau penilaian gue ini keganggu sama rasa suka atau nggak suka gue ke orang ini nggak ya? Bisa nggak gue misahin isi omongannya dari perasaan gue ke orangnya? Seberapa objektif gue bisa? Pertanyaan reflektif yang bagus tuh. Perlu dilatih terus. Sip. Sekian dulu perimoseman kita kali ini tentang gimana kuatnya rasa suka bisa mempengaruhi kita. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.